al-qawiyyu, al-qayyum, al-muhyi, dan al-mumit serta al-ba'is. Yang kedua, menjelaskan makna asmaul husna al-qawiyyu, al-qayyum, al-muhyi, al-mumit, dan al-ba'is. Oke. Kita mulai, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Sudah siap semua? Insya Allah siap ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Jenazah. Nah, pertanyaannya adalah apa pendapatmu tentang kedua gambar di atas? Jelaskan hubungan antara keduanya peristiwa pada gambar di atas. Yo. Yang pertama gambar apa? Tentang pelahir. Yang kedua tentang jenazah, yaitu kematian. Berhubungan nggak dengan asma Allah atau yang kita sebut sebagai al-asmaul husna? Berhubungan nggak dengan asmaul husna? Berhubungan enggak? Berhubungan. Berhubungan dengan nama Allah yang mana? Al-Mumit itu Allah Maha mematikan. Kalau untuk menghidup atau kelahiran itu Al-Hayyu, ya. Allah itu Maha hidup, ya. Jadi apa kaitannya antara kelahiran dengan kematian, ya? Dengan apa? Dengan asmaul husna, dengan nama-nama Allah yang baik. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah? Itu ada beberapa cara. Salah satunya adalah mengenal Allah melalui al-asmaul husna. Nah, yang kita pelajari sekarang adalah tentang asmaul husna, yaitu al-hayyu. Kita bahas tentang al-hayyu dan al-mumit terlebih dahulu, ya. Nah, al-hayyu itu artinya apa tadi? Allah itu maha hidup. Contohnya seperti apa? Allah tidak mati, kekal hidupnya abadi selama-lamanya. Tidak seperti manusia. Manusia itu fana, ya. Manusia itu fana. Setiap manusia yang bernyawa atau setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati atau meninggal, ya. Manusia beda dengan Allah. Kalau manusia itu fana, kalau Allah itu kekal, ya. Nah, cuma proses manusia itu kenapa bisa tumbuh kembang, ya? Karena apa? Ada kelahiran, ada yang meninggal, ada yang dilahirkan. Nah, disitulah kita lihat kekuasaannya Allah. Nah, al-mumit itu artinya Allah itu maha mematikan, ya, yang berhak
menghidupkan dan mematikan makhluknya ialah Allah. Karena Allah, siapa itu Allah? Karena Allah itu adalah Tuhan kita yang maha menciptakan. Ya, Allah yang menciptakan, Allah juga berhak menghancurkan. Oke. Sudah paham semua? Sudah. Kalau gitu Bapak akan memberikan tugas untuk kalian, ya. Kelompok pertama, Bapak kasih tugas untuk menulis hikmah mengimani atau bagaimana cara kita mengimani dari Asmaul Husna Al-Muhib, ya, kelompok satu, ya. Yang kedua, kelompok yang kedua, ya, Bapak kasih tugas bagaimana cara kita mengimani, ya, dari Al-Asmaul Husna Al-Hayyu. Nah, bagaimana? Sudah siap semua? Sudah. Sudah siap semua? Tapi kita sebelum melakukan tugas, kita akan melakukan SDK dulu, ya. Siap? Kalau Bapak bilang ber satu kali, bilang apa? Ber. Oke? Ber dua kali, ber. Ber tiga kali, ber. Selanjutnya berkali-kali, ber. Bisa? Bisa? Coba Bapak tes, ya. Siap? Berdiri semua. Siap? Dengarkan instruksi dari Bapak, ya. Ber satu kali. Semangatnya mana tuh? Ayo semangat. Siap? Ber satu kali. Ber dua kali. Ber tiga kali. Berkali-kali. Ya udah nggak apa-apa. Silakan tutup kembali. Nah, kelompok satu. Siapa ketuanya? Nuriana. Sudah paham apa yang harus dilakukan? Paham. Alhamdulillah. Selanjutnya kelompok dua, siapa ketuanya? Siapa namanya? Alena. Bagaimana, Nek? Sudah paham tugasnya? Kalau begitu, silakan mengerjakan 3, ya. 3. Kalian harus menulis 3 hikmah, ya, dari 2 Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Hayyu, Maha menghidupkan, dan yang kedua adalah Al-Qayyum, Maha mematikan. Ayo yang lain dibantu temannya, ya. Dibantu. Ya. Jemput, dibantu temannya, ya. Nah. Oke. Sudah selesai semua? Sudah. Bagaimana? Sudah siap mempresentasikan hasil tugas kelompok kalian? Sudah, ya. Coba saya persilakan atau Bapak persilakan untuk kelompok pertama terlebih dahulu. Nah, bagaimana hasil kerja kelompok kalian? Silakan ke depannya. Ya, satu orang aja, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana. Saya akan menyampaikan hikmah mengimani Al-Muhib. 1. Meletakkan bagi Allah sikap mematikan, tidak ada siapapun selain Allah yang mematikan. 2. Meyakini Allah Subhanahu
Alhamdulillah, apa yang kalian sampaikan itu ya, kalau menurut Bapak sesuai dengan Asmaul Husna ya, tentang Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Bagaimana cara kita mengimaninya? Alhamdulillah kalian sudah jawab semuanya dengan baik. Tepuk tangan dulu buat diri kita masing-masing. Oke. Alhamdulillah tadi kita sudah mempelajari Asmaul Husna, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Berikut arti dan juga hikmah kita mengimani tentang Asmaul Husna, Al-Hayyu dan juga Al-Qayyum. Nah, sekarang kesimpulannya ya. Kesimpulannya, satu, setiap manusia itu yang bernyawa pasti akan mati berhubungan dengan hal mungkin, karena Allah itu yang berhak mematikan semua makhluknya. Bagaimana cara Allah mematikan makhluknya itu? Yaitu dengan cara mencabut ruh ya dari tubuh manusia dan makhluk lainnya. Dan kesimpulan yang kedua tentang Al-Hayyu ya, Allah itu maha hidup ya, hidupnya kekal abadi selama-lamanya, tidak seperti manusia. Manusia itu fana atau yang disebut juga rusak. Jadi setiap makhluk yang diciptakan Allah pasti akan merasakan mati ya, tapi ya ada kematian, ada juga kehidupan. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya, ada yang lahir bukan melahirkan, itu tandanya tunggu kehidupan. Ada pula ya yang meninggal dunia, begitu seterusnya. Bagaimana? Bisa dipahami semua? Paham. Kalau sudah paham, Bapak akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah al